Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rusli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mudi. Selamat pagi, Pak ya. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik, Pak. Bagaimana kabar hari ini juga Pak Mudi? Alhamdulillah, kabar saya baik juga, Pak. Senang mendengar Bapak dalam keadaan baik. Nah, Pak, pada hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Jadi Bapak akan bertindak sebagai coach dan akan mengcoaching Ibu Haji Yun sebagai coach. Baik, sebelum melakukan proses coaching, izinkan saya untuk mengkonfirmasi beberapa pertanyaan, Pak ya, para observasi. Apakah Bapak berkenan? Iya, Pak. Silakan, Pak. Baik, yang sudah saya sebutkan tadi, saya berperan di sini sebagai observer, Pak ya, atau supervisor yang akan mengamati proses coaching yang akan Bapak lakukan bersama Bu Haji Yuyun. Kemudian, dalam proses pengamatan tersebut, saya akan menilai, Pak, sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Di antaranya, di dalamnya ada apakah sesuai dengan alur tirta, dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian, apakah nanti proses coaching Bapak akan mendapatkan tiga kompetensi coaching seperti presence, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Selain itu juga, apakah respon yang diberikan oleh coach itu sesuai dengan pertanyaan yang Bapak ajukan? Dan yang terakhir, yang paling penting juga, eh, proses coaching ini dapat menggali potensi dari coach sehingga coach dapat menemukan solusi atau langkah terbaik dalam mengatasi atau memecahkan masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, kembali Pak, saya mengingatkan bahwa dalam proses coaching nanti, Bapak harus menerapkan prinsip coaching yaitu ada tiga Pak. Pertama, kemitraan, percakapan kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Baik, sebelum proses coaching kita akan mulai, saya akan bertanya kepada Bapak, apakah Bapak bersedia? Ya, Pak, silakan. Ya, baik Pak. Pertama, apa yang akan Bapak kembangkan dalam apa kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching nanti, Pak? Ya, Pak, terima kasih Pak Mudi untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching hari ini. Yang pertama yaitu kehadiran penuh yaitu present, yang kedua mendengarkan aktif ya, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, Pak. Baik, insya Allah akan saya amati dari ketiga kompetensi tersebut ya, yang sudah Bapak sebutkan. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, yang lebih spesifik, yang manakah yang ingin Bapak kembangkan, Pak? Baik Pak, untuk kompetensi yang lebih spesifik yang saya akan kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak. Oh iya, bagus sekali, Pak. Selanjutnya, kira-kira dari proses coaching yang akan dilakukan, indikator keberhasilan apa atau indikator pencapaian apa yang akan Bapak harapkan dari proses coaching tersebut, Pak? Untuk indikator keberhasilan yang saya harapkan nanti adalah coach mampu mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya, Pak. Ya, amin. Semoga lancar, Pak. Semoga indikator keberhasilan yang Bapak harapkan tadi dapat tercapai, Pak. Yaitu coach mampu mendapatkan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Baik, Bapak. Saya Iya, ucapkan betul, terima Pak. kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan. Saya rasa cukup untuk percakapan para observasinya. Kemudian selanjutnya silakan Pak Rusli menjadi coach untuk melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan lanjutkan percakapan pasca observasi ya Pak. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar dan baik Pak. Ya, amin. Terima kasih Pak Mud. Ya cukup untuk pra observasi saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjut. Ya, baik. Selanjutnya proses observasi ya, Pak ya. Ya, Assalamualaikum Pak Rusli. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yuyun, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Bu Yuyun? Alhamdulillah, saya juga baik ya, Pak. Mohon maaf, Pak, sebelumnya. Apakah Pak Rusli punya waktu luang sebentar, Pak? Oh iya, oh iya Bu. Kebetulan saya lagi ada waktu senggang nih. Ada perlu apa ya Bu? Ya, kalau tidak keberatan, saya ingin berbicara sama Pak Rusli, begitu.
Ya, dengan senang hati, Bu, saya berkenan apa nih yang Ibu ingin bicarakan atau topik percakapan hari ini, Pak. Ibu. Baik, Pak. Sebelumnya ini berkaitan dengan posisi saya sebagai pendidik ya, Pak ya, sebagai guru pengajar di kelas yang dalam hal ini saya merasa bahwa ketika saya mengajar di kelas, saya melihat anak-anak di kelas itu memiliki motivasi yang rendah, Pak, dalam pelajaran saya. Oh, oh, soal siswa ya, Bu. Ya, silakan. Namun agar percakapan kita tidak melebar jauh ke mana-mana, kita batasi percakapan hari ini. Kira-kira tujuan percakapan hari ini apa yang Ibu harapkan, Bu? Ya, jadi tentunya saya punya harapan ya Pak ya, dengan percakapan ini saya mendapatkan solusi dan penyelesaian yang terbaik ya bagi masalah saya, ya tentunya berkaitan dengan rendahnya motivasi dan nilai siswa ya di kelas saya, Pak. Ya, luar biasa, sangat menginspirasi sekali ya, Bu, sudah berniat untuk memperbaikinya. Baik, kalau begitu, bagaimana sih proses pembelajaran yang Ibu lakukan sebelumnya, Bu? Ya, jadi begini Pak, kemarin itu saya mengajar materi tentang gerak ya Pak ya. Tapi sebagian besar siswa di kelas saya itu terlihat kurang antusias, Pak, ya. Dan tentunya ketika mereka menyimak juga kurang fokus begitu, Pak. Ya, tentunya ketika saya memberikan materi juga terasa apa ya, jadi kurang semangat saya, Pak, mengajari mereka begitu. Oh, begitu ya, Bu. Memang seperti apa sih, Bu, situasi pembelajaran kemarin yang Ibu lakukan, Bu? Ya, jadi begini, Pak, kemarin saya itu kan melakukan pembelajaran ya, Pak, ya, seperti biasanya. Tapi saya merasa kesulitan, Pak, dalam mengorganisasikan siswa ya, atau mengkondisikan siswa saya di kelas. Karena saya lihat, Pak, ada beberapa siswa yang sulit untuk diatur, Pak. Itu maunya ngobrol, kalau tidak ngobrol ya mengganggu siswa yang lainnya gitu. Sehingga pembelajaran di kelas tidak berjalan dengan kondusif, Pak, begitu. Mungkin itu karena siswa di kelas saya kurang motivasi ya, Pak, ya belajarnya ya. Sehingga ya tentunya nilainya pun hasil pembelajaran menjadi sangat rendah begitu, Pak. Ya, setelah melihat kondisi siswa Ibu di kelas seperti itu ya, Bu, apa yang Ibu sudah lakukan, Bu? Ya pada saat ini, selama ini sih Pak ya, saya hanya mentertibkannya dengan kata-kata saja Pak, begitu. Ya saya mengharapkan mereka diam ya setelah saya ingatkan gitu. Nah dengan begitu ya mereka diam sih gitu, tapi nggak lama gitu. Karena nanti kembali mereka tidak fokus, kembali di kelas ya tidak kondusif, seperti itu Pak. Oh, seperti itu ya, Bu. Nah, menurut Ibu yang membuat siswa itu tidak fokus atau tidak kondusif karena apa, Bu? Karena apa ya Pak ya? Mungkin karena pelajaran fisika itu ya, karena saya mengajar fisika ya Pak ya, itu Oh iya. menurut mereka sangat sulit begitu ya, dan kemudian pembelajarannya berlangsung di siang hari begitu Pak. Selain tadi Mereka faktor, jenuh mungkin Pak dan bosen oh ya iya. Nih, selain gitu. faktor itu, Bu, apalagi kira-kira faktor selain itu, Bu? Ya mungkin selain itu karena mungkin sumber belajarnya juga ya Pak ya. Sumber belajar dan lembar kerja peserta didik yang saya berikan mungkin kurang menarik buat mereka begitu Pak. Sehingga mereka ya kurang termotivasi ya mungkin. Seperti itu Pak. Oh iya, begitu ya, Bu. Nih, kan Ibu sudah sangat baik nih dari menganalisis hal tersebut dari kondisi siswa Ibu. Nih, kira-kira apa strategi yang terbaik yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Bu? Ya rencananya kalau misalkan apa namanya saya sudah berbincang seperti ini, jadi saya keidean ya Pak ya. Jadi saya mempunyai rencana dan strategi yang akan saya lakukan pertama kali adalah saya akan menyiapkan media pembelajaran ya Pak ya, yang Ya. menarik, yang sesuai dengan gaya belajar anak saya di kelas gitu.
Ya, seperti gambar dan tayangan video begitu, Pak. Atau saya membagikan kelompok yang bervariasi ya Pak ya kemampuannya gitu untuk mengerjakan LKPD supaya mereka lebih fokus lagi seperti itu. Dan tentunya dengan media pembelajaran yang menarik buat mereka gitu ya. Ya saya mengharapkan sih mereka ya tidak bercanda lagi di kelas begitu. Mereka lebih fokus dan kelas menjadi lebih kondusif gitu seperti itu. Dan tentunya tujuan akhirnya adalah hasil pembelajaran mereka ya tidak rendah seperti kemarin, Pak. Ya, luar biasa dan mantap sekali ini. Ya, gagasan strategi yang Ibu lakukan. Selain itu, Bu, ada opsi lain nggak untuk mengatasi tidak kondusif atau rendahnya motivasi anak tersebut? Ya, mungkin strategi lain saya akan kembali mengingatkan tentang keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya Pak ya, sudah kita sepakati di awal semester gitu kan. Yang selama ini kita biasanya hanya mengingat dan membuat kesepakatan kelas itu di awal semester ya Pak ya. Nah, saya akan mencoba nih Pak di setiap kali saya apa namanya mengajar nanti akan saya ingatkan kembali Pak berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat dan kita sepakati gitu. Dan selain itu juga karena pembelajaran eh, fisika itu dilaksanakan di siang hari di kelas itu ya Pak ya, saya akan mencoba memberikan tambahan ice breaking Pak untuk apa membuat anak menjadi lebih bersemangat lagi gitu di pelajaran saya, Pak. Mantap sekali dan bagus sekali ya yang Ibu lakukan nih, yang sudah lakukan. Kemudian nih, komitmen apa yang Ibu lakukan terkait strategi yang telah Ibu buat? Ya, komitmennya ya tadi Pak, saya akan mulai menyiapkan media pembelajaran yang menarik, begitu ya. Terus kemudian saya juga akan menyiapkan lembar kerja peserta didik juga yang memotivasi siswa untuk belajar lebih fokus, begitu. Dan saya akan menyelipkan ice breaking Pak di dalam proses pembelajaran saya nantinya. Seperti itu Pak. Mantap sekali, Bu. Nih, saya yakin bahwa Ibu dapat melaksanakan rencana dengan baik sehingga apa yang diharapkan Ibu dapat berhasil dengan baik juga, Bu. Iya Pak, terima kasih atas supportnya Pak. Jadi saya lebih percaya diri nih Pak ke depannya dalam mengatasi permasalahan anak-anak saya di kelas ya. Mohon doanya ya Pak ya, semoga hasilnya nanti lebih baik dari sebelumnya. Amin. Semangat, Bu Yuyun. Ya, terima kasih ya Pak atas percakapan ini. Saya jadi bisa terbantu dan tentunya saya bisa menemukan solusi dari masalah saya. Assalamualaikum Pak Rusli. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik, Pak. Saya sudah mengamati tadi ya proses coaching yang Bapak lakukan bersama Bu Haji Yuyun. Saya mau bertanya beberapa hal untuk mengkonfirmasi, Pak. Bagaimana Boleh, Pak. perasaan Bapak atau proses coaching yang sudah Bapak lakukan tadi, Pak? Alhamdulillah, Pak, proses coaching berjalan lancar dan baik, Pak. Alhamdulillah, Pak, kalau sudah berjalan dengan baik, Pak ya. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Kemudian bagaimana? Apakah indikator yang Bapak inginkan itu sudah tercapai atau belum, Pak? Jadi yang saya sudah lakukan pada saat proses coaching barusan dengan Bu Yun itu saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya juga tak lupa telah berhasil menggali potensi dari dari Bu Yun tadi untuk menemukan solusi atas permasalahannya tadi. Ya, luar biasa sekali. Tadi saya sudah mengambil juga, Pak, coaching yang sudah Bapak lakukan. Kemudian saya itu melihat atau sudah mulai tampak, Pak ya, sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian tiga kompetensi coaching yang sudah kita sepakati bersama dari awal itu sudah terlihat, Pak ya. Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Kemudian kalau boleh saya nilai, Pak, dalam skala 1 sampai 4, saya akan memberikan nilai yang maksimal untuk Bapak, yaitu 4, Pak. Nah, semoga ke depan
Bapak lebih terampil lagi dalam melakukan coaching, Pak, dan membantu coach atau rekan sejawat yang memiliki masalah, Pak. Eh, Kemudian setelah ini, Pak, apakah masih ada nih kompetensi yang ingin Bapak kembangkan lagi, Pak? Terima kasih Pak. Baik, untuk kompetensi yang saya akan kembangkan lagi dalam proses coaching ke depannya, saya ingin mendalami dan memahami lagi tentang alur cerita Pak dengan baik Pak. Oh ya, bagus, Pak. Luar biasa sekali. Baiklah, Pak. Terima kasih ya, Pak, sudah melakukan coaching dengan sangat bagus. Sepertinya eh, saya cukupkan atau saya akhiri, Pak, ya, kegiatan proses pasca observasi ini. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.